wanita cantik, wanita solihah, yang senyumnya sangat menyejukkan hati, yaitu Kak Hamidah Rahmayanti. Assalamualaikum Kak Hamidah, Masya Allah. Wah, luar Halo, biasa, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cantik banget Kak Hamidah. Masya Iya. Allah. Kak, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak nih buat Iya, Kak Eka yang udah ngundang, tim Healthy Go juga, buat teman-teman yang udah join. Nggak nyangka ini rame banget ya di iya, sini yang luar join. biasa. Dan di sini aku bukan mau bicara tentang seperti expertnya, tapi aku juga berbicara seperti pengalaman yang udah terjadi pada aku. Dan mudah-mudahan nanti kita selama perbincangan di sini ada manfaatnya, terus nanti bisa tanya jawab langsung. Dan aku juga sama-sama mau sharing, nanti mungkin aku yang banyak nanya nih sama Kak Eka gitu. Karena jujur pas Healthigo ngajakin aku untuk jalanin campaign bareng ini kayak wah relate banget karena aku baru banget mau coba start pola hidup sehat di bulan Ramadan ini biar Ramadan kali ini tuh lebih terasa semua manfaatnya dari segi fisik maupun dari segi batin gitu. Insya Allah, amin. Itu yang semua Amin. kita harapkan ya. Nah, bagi healthy people semua di sini yang aktif bertanya di kolom chat untuk Kak Hamida atau untuk aku as a nutritionist, yang nanti kita juga di akhir sesi ini akan ada games menarik nih. Cepet-cepetan jawab pertanyaan. Jadi simak baik-baik, kisi-kisinya akan dibahas di penjelasan kita pada sore hari ini. Nah, bagi penanya terbaik akan mendapatkan one day menu buka puasa dari Healthy Go Catering. Lalu untuk pemenang dari lomba atau games nanti ya akan ada 5 pemenang dari games. Masing-masing akan mendapatkan satu menu buka puasa dari Healthy Go Catering. Nah, oke Kak, ini udah banyak sekali ya pertanyaan yang masuk. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh dong Kak ceritakan sedikit gimana sih keseharian Kak Hamidah selama di bulan Ramadan bersama keluarga? Keseharian selama bulan Ramadan ya Kak Eka ya. Kayaknya sama aja sih sebenarnya kayak bulan-bulan sebelumnya kerja tetap kerja. Terus bareng main sama keluarga tetap. Cuman mungkin di istimewanya Ramadan ini yang tadinya biasanya kita makan malam itu kadang-kadang kepisah-pisah gara-gara kerjaan. Sekarang tuh kayak udah wajib banget kalau buka di rumah semua harus ngumpul. Bahkan kadang-kadang nenek kakeknya anak-anak juga ikut datang. Jadi lebih lebih hikmat gitu kan. Terus apalagi ya, yang istimewa dari Ramadan tuh, nah ini nih, kayak bisa salat taraweh bareng-bareng, itu kayak menurut aku momen istimewa yang nggak boleh dilewatin. Karena biasanya nih, karena kemarin itu sempet Covid 2 tahun ya, itu hal-hal tradisi-tradisi kayak misalnya, apa namanya, taraweh bareng-bareng ke masjid, terus atau apa, ngabuburit ya bahasanya sore-sore, itu udah mulai hilang. Dan sekarang tuh aku mau ngenalin lagi ke anak-anak aku, berhubung anak-anakku sekarang yang pertama ini udah umurnya udah 5 tahun, jadi udah mulai ngerti. Jadi aku udah mulai ngenalin tradisi-tradisi Ramadan yang dulu tuh itu berkesan banget buat aku dan kali ini tuh aku pengen ngenalin lagi ke mereka, supaya jadi momen, kenangan terindah buat mereka di setiap Ramadan ya. Jadi mereka tetap, akan selalu semangat nanti kalau ketemu Ramadan, gitu. Iya Kak, betul banget. Karena pada saat pandemi itu kita kayak skip 2 tahun, tiba-tiba udah 2024 gitu. Iya Nah, benar. banyak pelajaran-pelajaran yang ke-skip istilahnya ya. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan anak, ingin memberikan ilmu kepada anak terkait ya tradisi-tradisi saat Ramadan, ibadah-ibadah apa sih saat bulan Ramadan. Karena seperti yang kita tahu, di Islam sendiri itu disebutkan bahwa ibu adalah madrasatul ula. Karena dari ibulah pendidikan anak pertama dan utama itu dimulai. Dari ibulah seorang anak belajar mengenai segala hal baru dalam hidupnya. Belajar berbicara, menambah ilmu dan adab akhlak untuk menyiapkan kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau dari Kak Hamida sendiri, hal apa sih yang harus dikenalkan pertama dan utama untuk anak? Yang pertama mungkin kalau aku, apa ya, lebih kayak, karena masih pada kecil-kecil, lebih ke adab sih kayaknya ya. Kalau aku tuh adab walaupun sebenarnya diri aku pun masih jauh dari kata sempurna. Jadi, sebisa mungkin kalau di depan anak, walaupun akunya masih banyak kurangnya, di depan anak kita coba jangan sampai ada hal-hal omongan-omongan. Kadang-kadang kan ya namanya perempuan ya, apalagi tim semua ngumpulnya kerjanya di rumah. Itu kalau bisa ada omongan-omongan dari anak-anak tuh yang di-filter kalau ada anak gitu, dan kayak adab-adab kecil kayak ucapin tolong, terima kasih, itu udah mulai dikenalin. Ini sih yang paling penting, saat Ramadan ini perkenalan pertamanya Shirin, nyobain puasa walaupun sebenarnya dia belum kuat sih puasanya, cuman kayak, "Nggak apa-apa, jangan aku nggak mau maksain, takutnya nanti kalau dipaksain takut trauma kan." Jadi kayak
berat banget ngeliat puasa kan. Jadi aku cuman kayak, "Yuk join," gitu kan, "Yuk kita, sahur," gitu kan, "Gimana rasanya sahur, gimana rasanya buka bareng-bareng," dibikin fun kayak gitu. Alhamdulillah sih anaknya kayak walaupun dia sebenarnya masih gengsi sih sebenarnya ya kalau buat bilang kayak, "Aku mau puasa full," gitu kan. Tapi aku ngelihat dia kayak semangat buat kayak sholat, 5 waktunya ngikut Masya Allah, gitu. ya. Udah mulai semangat, terus juga udah mulai semangat bahkan kayak kalau lagi tadarus aja tuh dia ngedengerin walaupun dia sebenarnya belum belum bisa baca Al-Qur'annya gitu kan. Iya. Masya Allah banget kayak sebisa mungkin intinya, aku coba menjadi contoh yang baik walaupun belum jadi orang baik gitu kan. Kalau di depan anak difilter semuanya gitu. Wah, Adab sih Masya yang penting. Allah. Insya Mhm. Allah Kak Hamidah udah orang yang baik gitu ya, udah Amin amin solihah, amin. amin. Nah, pasti pada saat memberikan ilmu dan contoh untuk anak, ini kan masuk ke bahasan parenting ya. Mhm Ada yang bilang nggak boleh memaksa anak, ada yang bilang nggak boleh mhm. ngomong enggak sama anak. Jadi model parentingnya orang tua itu berbeda-beda. Nah, Betul. pasti setiap moms atau setiap ibu itu mempunyai struggle sendiri nih untuk memberikan ilmu kepada anak, memberi contoh itu pasti, pasti ada struggle-nya. Nah, kalau dari Kak Hamidah itu biasanya gemes nih sama anak nih waktu anak tuh gimana sih Kak? Aduh, sama aja kalau kalau mungkin dilihat teman-teman di sini mungkin suka lihat, di IG story atau di postingan, "Aduh kayak anaknya anteng-anteng aja, bisa dibawa tarawih," atau segala macam. Aduh itu tuh sebenarnya challenging banget, kadang-kadang juga aku bawa tarawih merekanya main lari-larian, jadi nggak ikut sholat, kadang-kadang kayak gitu. Cuman ya udah, menurut aku kayak ini belajar dari pengalaman aku waktu umroh di, Mekah Madinah, aku ngelihat banget ngelihat banyak banget anak-anak yang ternyata dibawa ke masjid, tapi mereka tetap main dan, askar di sana tuh justru nggak nggak marahin, malah mereka bilang kayak justru semakin banyak anak yang di masjid itu semakin bagus karena anak tuh nantinya kan akan menjadi generasi kita selanjutnya ya, barangkali mungkin kecilnya dia cuman bisa main tapi nantinya bisa nyontohin gitu. Jadi saat memang sekarang lagi mulai belajar ngenalin itu, aku justru lebih ngeliatin untuk jadi contohnya bukan untuk kayak, "Kamu harus begini," gitu. Karena udah pernah sih kayak gitu juga, pernah gitu ke Shirin, ujung-ujungnya dia malah kayak makin kayak nggak mau gitu kan. Jadi dari situ aku juga belajar lagi, oh kayaknya emang harus contoh sih bukan dari omongan aja gitu kan. Terus apalagi ya, udah sih kayak gitu aja sih kalau dari aku. Hmm. Iya, sebenarnya aku pribadi juga setuju anak-anak itu kalau memang dia main-main di masjid itu nggak masalah gitu. Malah jangan biarkan, jangan ada larangan kayak dilarang ada anak di masjid. Nah, Iya. akhirnya anak itu akan semakin asing dengan sholat jamaah di masjid dan sebagainya. Nah, memang wajar kalau anak-anak itu mungkin teriak-teriak atau bermain lari-larian di masjid gitu. Itu kan namanya anak-anak. Cuma kita memberi nasihatnya, nah di sini tempat sholat, tempat masjid, boleh main tapi jangan berisik. Nah itu kan boleh disampaikan dengan hal-hal yang mudah dipahami anak, mudah dimengerti anak. Kemudian memang betul kalau anak itu semakin dilarang itu mereka semakin penasaran, kenapa ya kok dilarang gitu. Akhirnya malah harus dilarang malah dilakukan gitu. Nah jadi Bener PR bener. juga tuh buat mamanya. Nah eh, selama bulan Ramadan ini ada nggak sih Kak kayak menu spesial yang wajib ada nih di bulan Ramadan gitu? Kalau, kita cerita tentang menu makanan ya, itu jujur kita tuh kadang-kadang gonta-ganti sih, tergantung craving-nya hari ini mau apa gitu. Cuman yang wajib ada karena Baba ini senang banget sama bihun, itu tiap buka musti ada bihun. Terus sekarang tuh lagi suka banget sama alpukat, jadi antara bihun sama alpukat deh gitu kan. Alpukatnya mungkin jadi alpukat kocok biar jadi es buah gitu, atau juga mungkin alpukatnya dijadiin toast gitu, jadi pakai roti, pakai telur, biar banyak juga ininya kan, nutrisinya. Ya udah itu tergantung sih tiap hari tuh beda-beda, cuman yang pasti harus ada tuh sebenarnya itu tuh bihun. Request dari Bababem. Ya nggak nih? Nih bapaknya ada di sini nih. Wah, Masya Allah. Halo, Wah, Masya Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kakak. Jadi ini yang suka bihun, yang harus ada bihun. Iya. Biasanya bihunnya sukanya diolahnya gimana, Kak? Goreng biasa aja, aku di OSIS Oh, dosen gitu ditumis biasanya. ya, ditumis. Gitu. Nah, itu enak sih ya, Bang. Wah, bahas tentang makanan ya. Ini kayak udah mulai lapar ya, menunggu azan maghrib. Masih lama. Jam-jam Nah, krusial ya, Jam-jam jam-jam krusial. krusial. jam-jam krusial. Nah, kemudian nih, Kak, Kakak kalau menyiapkan menu sahur atau menu berbuka di rumah itu masak atau gimana, Kak? Kalau sahur udah pasti biasanya masak dari rumah ya, walaupun aku sendiri dibantu alhamdulillah ada Baba, ini sebenarnya lebih jago masak Baba daripada aku. Ada Baba, ada ART juga alhamdulillah. Jadi kalau sahur sih pasti masak, kalau
kalau buka ini masih suka bandel, kadang-kadang kayak lagi craving-nya hari ini pengen apa, beli jajanan, ataupun memang tetap nyiapin di rumah. Tapi sebisa mungkin kalau sekarang tuh, karena aku sekarang mulai start pengen nyoba hidup sehat, itu sebisa mungkin aku masak di rumah gitu. Nah, berkaitan dengan menyiapkan menu sahur dan menu buka puasa di rumah, Kak Hamida udah pernah mendengar istilah tentang gizi seimbang nggak? Gizi seimbang ya, yang 5 apa, 4 sehat 4 5 sehat 5 sempurna kan ya, sempurna. yang kayak gitu kan? Nah, Itu iya susunya udah nggak ada ya kalau betul. sekarang tuh ya? Mm-mm. Bener nggak sih? Jadi, Kayak Kak? oke, oke. Jadi memang healthy people di sini juga harus tahu ya, kalau dulu pedoman makan masyarakat Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna, di mana 4 itu terdiri dari 4 kelompok pangan. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur, dan buah. Nah, tapi karena zaman dulu itu banyak masyarakat kita itu yang kekurangan protein atau lauk pauknya itu sangat sedikit, sehingga ditambah susu gitu. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, 4 sehat 5 sempurna itu udah gak relevan lagi sama masyarakat kita. Karena 4 sehat 5 sempurna itu posternya tuh hanya makanan aja. Tidak ada mengatur porsinya seberapa banyak. Akhirnya orang tuh mikirnya, oh ada makanan pokok nih, ada nasi sehat. Oh kentang sehat, tambahin kentang lagi. Akhirnya semuanya full of karbo dan porsinya nggak terukur. Akhirnya itulah yang menjadi lonjakan gula darah. Nah, ada diabetes, ada obesitas, itu semakin banyak kondisi penyakit di masyarakat kita tuh meningkat. Akhirnya 4 sehat 5 sempurna itu di-upgrade, disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang. Oke, kita akan belajar tentang gizi seimbang ya. Aku izin share screen. Nah ini nih, yang aku tunggu-tunggu juga nih kayak Kak. Oke. Karena aku pengen tahu nih, kayak gimana sih yang bener itu? Oke, pada saat puasa Ramadan nih, pada saat kita berpuasa, apa sih yang akan dialami tubuh kita? Biasanya kan kita itu makan, pagi makan, nyenek makan, nyemil iya, porsinya nggak terukur. Nah, akhirnya itu pencernaan bekerja sangat keras. Aduh, ini dia makannya gula-gula terus nih. Akhirnya hormon insulin itu diproduksi banyak untuk segera menurunkan kadar gula darah itu. Pokoknya pencernaan kita itu dibuat bekerja lebih keras karena kita nggak ada pembatasan makan apapun. Semua yang dilihat, semua yang viral dimakan, dibeli. Nah, Allah itu tahu manusia itu sukanya kayak gini, makan terus. Akhirnya dari 11 bulan makan nggak teratur, Allah tuh kasih 1 bulan kita untuk puasa di bulan Ramadan. Nah, pada saat puasa di bulan Ramadan, kita memang ada pembatasan waktu makan. Jadi kita makannya cuma di jam sahur dan di jam berbuka. Nah, pada saat kita berpuasa, itu organ pencernaan kita itu sedang istirahat tuh. Pada saat organ pencernaan kita istirahat, artinya kita memberikan organ-organ kita itu untuk memulihkan diri, untuk meregenerasi sel-selnya dengan baik. Lambungnya lapisannya semakin tebal, lapisan ususnya semakin kuat. Jadi pada saat berpuasa itu terjadi regenerasi sel. Nah, pada saat berpuasa kan kita nggak masukin makanan tuh. Energinya dapat dari mana ya? Nah, energinya itu didapat dari pemecahan lemak yang tersimpan di dalam tubuh itu. Jadi harusnya pada saat berpuasa, kita itu yang tadinya overweight bisa turun berat badan dengan ideal 1 bulan 2 sampai 4 kilo penurunan berat badan. Gitu. Itu bisa terjadi karena puasa. Akhirnya karena regenerasi sel tadi, karena berpuasa, organ-organnya istirahat, dikasih waktu untuk memperbaiki organ-organ, akhirnya hormon-hormon leptin, hormon kenyang itu lebih sensitif. Nah, akhirnya untuk craving atau nyemil makan banyak lagi kita tuh nggak ada karena hormon leptinnya udah bekerja dengan bagus nih gitu. Terkadang kalau kita di luar puasa, padahal aku udah makan nasi, kok pengen nyemil lagi gitu. Nah, itu hormon leptinnya nggak bekerja dengan baik. Akhirnya kita pengen makan terus, kalau makannya banyak, makan terus, nggak kenyang-kenyang, inilah yang menyebabkan kita mengalami kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Kok seminggu udah naik 5 kilo dan sebagainya. Itu karena hormon leptinnya nggak bekerja dengan baik. Nah, makanya puasa ini Allah kasih ke kita untuk mendetoks ya, untuk membuang sel-sel yang rusak. Penyebab kanker itu semua dihilangkan pada saat puasa. Akhirnya kita dapatlah manfaat dari puasa itu. Yang pertama, menurunkan kita resiko terkena diabetes itu menurun. Jantung koroner menurun. Asam lambung mah itu bisa sembuh karena berpuasa juga. Kemudian dengan berpuasa kita juga bisa meningkatkan fungsi kognitif. Daya ingat kita lebih kuat, kecerdasan kita lebih kuat, dan banyak sekali manfaat dari puasa. Tapi manfaat dari berpuasa itu akan kita dapatkan ketika kita mensupport itu dengan asupan gizi yang baik saat sahur dan berbuka.
Nah, tapi kan masyarakat kita berbukanya apa aja yang dijual itu beli, gak melihat gizinya apa, apakah itu worth it dimakan, apakah menu berbukanya itu sesuai dengan tubuh butuhkan, gitu kan? Atau malah eh, meningkatkan beban pencernaan lagi nih, akhirnya nggak dapat dari manfaat sehat itu sendiri. Next slide. Nah, kita mulai dari sahur. Ini adalah makanan yang tidak dianjurkan ketika sahur, teman-teman. Yang pertama kita bahas tentang kopi, teh kental, dan coklat. Pada saat sahur kita minum kopi, teh atau coklat itu ada kandungan kafein, ya. Kafein inilah yang membuat kita itu pengen pipis gitu, karena dia punya sifat diuretik. Nah, kalau kita di pagi-pagi itu udah pipis, terus akhirnya tubuh dehidrasi. Masih pagi udah haus aja. Nah, itu karena minum kopi, teh, dan coklat. Lalu kita tidak dianjurkan minum minuman kemasan tinggi gula, makanan tinggi gula, karena kita kan baru bangun tidur ya. Lalu langsung makan yang manis-manis, martabak terang bulan sisa semalam dimakan buat sahur. Nah, itu akan terjadi itu akan terjadi lonjakan gula darah lagi. Nah, itu resikonya panjang, diabetes mellitus, dan kita akan cepat lapar. Karena makanan tinggi gula itu akan cepat dirubah menjadi energi gitu. Akhirnya, wah, udah dirubah jadi energi, energi kita udah apa ya, udah terpakai banyak di awal karena kan makanan tinggi gula kayak donat ini tidak mengenyangkan ya. Jadi kita lapar lagi tuh jam 7 udah lapar lagi. Perasaan tadi aku sahurnya donat kok jam 7 udah lapar lagi. Ya jelas lapar karena itu isinya tinggi gula gitu. Kemudian kita tidak dianjurkan juga makanan instan yang tinggi natrium atau tinggi pengawet. Karena natrium inilah yang akan membuat kita kehausan juga, dehidrasi karena natrium itu sifatnya mengikat air di tubuh gitu. Gorengan tinggi lemak juga tidak dianjurkan ketika sahur, gorengan-gorengan, karena gorengan itu akan memberatkan kerja lambung kita dalam mencerna makanan. Nah, teman-teman yang punya riwayat MAH atau GERD tidak disarankan ya gorengan pada saat sahur, karena khawatir asam lambungnya naik, malah jadi GERD dan itu perih banget. Nah, itu kita diinginkan. Sate bakar itu juga tidak diinginkan, ya karena bakar-bakaran yang sampai gosong itu sebenarnya zat yang tubuh itu nggak toleran sama itu. Kalau itu berakumulasi dalam waktu yang lama, kayak tiap hari yang digoreng sampai crispy-crispy itu, khawatir itu malah menjadi kanker, resiko kanker gitu. Jadi kita tidak inginkan. Kalau memang mau sate ayam, maka dipanggang aja, nggak usah ketemu api langsung sampai crispy hitamnya itu, hitamnya itu yang beresiko ke kanker. Next. Nah, tadi kita membahas tentang gizi seimbang ya. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai, kita upgrade ke tumpeng gizi seimbang. Nah, jadi pada tumpeng gizi seimbang ini, kita tidak hanya mengatur pola makan, tapi kita juga diminta untuk hidup aktif bergerak, pola hidup bersih, pantau berat badan ideal, minum air putih cukup, dan batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, teman-teman kita bisa tahu ya, batasan konsumsi gula per hari kita itu sehari 4 sendok makan, atau setara dengan 50 gram gula. Bayangkan aja teman-teman kalau buka puasa langsung es cendol. Nah, itu isinya udah santan, udah gula putih, udah gula aren. Itu paling kalau diakumulasikan 20 gram gula deh itu masuk sekali minum. Belum lagi takjil-takjil yang lain. Wah, itu kita nggak sadar bahwa ternyata konsumsi gula kita di atas 50 gram per hari. Penambahan gula pada masakan masih saya sarankan, tapi tidak saya sarankan penambahan gula pada minuman. Nah, karena itu pasti berlebih jumlahnya, kayak gitu. Kemudian kalau garam, itu batasannya 1 sendok teh per hari, atau setara dengan 2.300 mg natrium. Nah, tapi Kementerian Kesehatan kita tuh tahu kalau masyarakat Indonesia tuh menu-menunya gurih, enak. Jadi itu semua boleh dimakan. Tidak ada makanan yang berbahaya. Oh, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Enggak, semua makanan itu sehat. Asalkan kita bisa mengatur porsi isi piringnya. Nah, dari tumpeng gizi seimbang itu diterjemahkan ke dalam isi piring untuk setiap kali makan. Contohnya model isi piring yang atas dan model isi piring yang bawah. Kalau status gizinya kurang atau status gizinya normal, kayak Kak Hamidah ya status gizinya normal, itu isi piringnya menggunakan isi piring yang model yang atas. Kalau status gizinya lebih overweight atau obesitas,
menggunakan isi piring model T yang bawah. Perbedaannya hanya di jumlah makanan pokoknya atau karbohidratnya. Nah, sekarang teman-teman boleh deh chat kalau sumber karbohidrat atau makanan pokok itu ada apa aja sih? Ayo, makanan pokok sumber karbohidrat ada apa? Ayo, Ada ada nasi. nasi, Nasi, roti, bener. Kentang, kentang, jagung, jagung. ubi, singkong, Singkong. bener banget. Nah, lalu setelah makanan pokok nih, udah tak ditaruh nih di seperempat isi piring. Lalu seperempat yang lain ada lauk pauk sebagai sumber protein. Nah, kalau lauk pauk sumber protein ada protein nabati dan protein hewani. Kalau protein ada apa aja sumbernya? Boleh Yang dicat? hewani, ikan, ayam. Wah, pinter. Wah, pada tahu semua nih. Nah, nanti dilengkapi setengah isi piringnya adalah sayur dan buah. Nah, kalau masyarakat kita kan misal nih, menunya nasi kuning. Karbohidratnya nasi kuning. Lauk pauknya perkedel kentang. Nanti ada bihun, mie, sayurnya Karbo semua. sayurnya cuma seiris timun kecil lagi. Nah, itu terjadi lonjakan gula darah karena porsinya kurang tepat, teman-teman. Jadi boleh makan nasi kuning. Jadi nanti nasi kuningnya segenggam tangan kita letakkan seperempat dari isi piring. Proteinnya pilih apa yang cocok sama nasi kuning. Tempe bacem, kemudian ada ayam balado, udah tuh lengkap 2 protein. Nanti setengah dari isi piringnya sayuran. Apa sayuran yang cocok sama nasi kuning? Urap-urap misalkan. Nah, atau tumis kaca panjang dan toge. Nanti buahnya mau apa? Oh, aku suka buah melon. Aku suka buah pepaya. Boleh 1 porsi. Nah, itu udah gizi seimbang gitu. Kentang gimana, Kak? Kering kentang itu juga makanan karbohidrat. Jadi kalau mau kering kentang, nasinya dikurangi, nanti dilengkapi sama kering kentang gitu. Nggak apa-apa, pokoknya porsinya cukup pas gitu sama isi piring gizi seimbang gitu. Sepakat ya Tapi beda cerita teman-teman? ya sama yang status gizinya lebih itu ya. Dia Cukup pas dong. justru seratnya harus lebih banyak ya. Sayur Jam. buahnya. Nah, masing-masing setengah dari isi piring itu serat, sayur dan buah. Nah, pengolahannya itu bisa divariasikan, boleh di pepes, tumis, panggang gitu, kukus. Nah, kalau Kak Hamidah menu favorit itu Menu apa, Kak? favorit makanan sehari-hari. Aku tuh jujur makanan Iya, sehari-hari makanan aku tuh sehari-hari. simpel banget kayak nasi pakai tempe tempe yang dikecapin atau enggak tempe bacem. Terus aku Oh, suka banget sama sayur asem pakai ikan asin oh, itu aku suka banget. iya, iya. Nikmat banget kalau udah makan sayur asem pakai ikan asin pakai nasi Mm-mm. putih. Itu enak banget. Terus aku memang senang banget kalau di rumah nyetok buah kayak buah sunkist, jeruk sunkist. Terus Mm-mm. apalagi kayak anggur karena anak-anak juga suka buah sih. Jadi kayak itu mah cemilan sehari-hari aja gitu. Paling apa ya yang kurang nih kayaknya aku suka kelebihan makan karbo kali ya. Kalau ada kentang suka tambah pakai nasi gitu-gitu. Oh Kayak iya. aku suka skip itunya tuh. Oke, boleh. Kalau mau ada kentang, ada nasi. Tapi pokoknya setengah Porsinya dari ya. isi piringnya harus sayur dan buah-buahan gitu. Iya. Oke, next slide. Nah, ini ya before and after-nya. Misalkan Kak Hamidah juga suka lalapan, teman-teman healthy people di sini semua suka Oh lalapan. banget. Nah, jadi tinggal diatur aja porsi isi piringnya. Kita nggak mau menjudge makanan ya, oh makanan ini kotor, makanan ini nggak sehat. Semua makanan itu sehat. Tapi yang menjadi PR-nya adalah manusianya yang bijak mengatur porsi isi piringnya setiap kali makan. Setuju ya, healthy people semuanya. Nah, nanti healthy people sama Kak Hamida sama-sama aku juga untuk merubah perilaku hidup sehat sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Oke, nah ini juga nih kalau teman-teman, Kak Hamida juga kemarin udah nyobain ini ya, catering Healthy Go ya? Udah Iya, kaget. Kak Farhan Kaget juga udah aku. nyobain. Kayak makanannya sehat tapi enak. Terus aku kan suka pedas, kok tetap rasanya bisa pedas gitu. Karena Iya, kan aku request karena aku suka pedas segala macam, ternyata bisa custom. iya benar. Nah, kalau porsi dari isi piring
healthy go catering itu juga udah sesuai sama gizi seimbang ya, karbohidrat, ada porsinya juga cukup. Sayuran ada. Kalau mau sayurannya lebih banyak bisa request ekstra sayur ya. Nah, kalau telur masuk apa, Kak? Kalau telur masuk protein lauk pauk hewani ya, teman-teman. Nah, jadi mulai dari sekarang mau berbuka, mau sahur, lengkapi isi piring sesuai dengan gizi seimbang. Baru suaranya. Kak Eka sebentar, Kak Eka kayaknya suaranya ke-mute. Oh Nah, ya, ini juga ada yang nanya nih Kak. mm-mm. Kak Hamidah gimana sih Kak jaga berat badan idealnya? Dari dulu berat badannya ya segitu-gitu aja, cantik. Nah, sedangkan dia nih katanya karena pandemi berat badannya naik, tiba-tiba setahun udah gak nyangka 10 kilo naik, buncit dan sebagainya. Nah, ini juga PR banget nih Kak. Kalau Kak Hamidah sendiri, apakah ada olahraga kah? Atau ada tips untuk menjaga kesehatan sehari-hari? Kalau aku sendiri sebenarnya kalau untuk olahraga, jujur kalau Bapak bilang aku males anaknya ya. Cuman memang kalau makan itu aku lumayan terjaga ya. Aku juga sekarang tuh biasanya dulu waktu zaman gadis, mungkin teman-teman di sini tahu ya waktu jadi gadisnya aku lumayan cabi. Terus berat badan kayak di atas 50. Itu karena memang aku doyan banget ngemil. Terus apa yang aku cravingin itu aku harus ikut-ngikut terus. Jadi kayak pengen ini langsung pengen ini langsung. Akhirnya nggak tahu kenapa gampang dikit-dikit gampang cepet lapar. Nah, setelah menikah, karena aku belajar dari Baba tuh pola hidupnya makannya benar-benar bersih. Cuman kan aku nggak bisa tuh kayak gitu, cuman pola makannya aku mulai ngikutin tuh. Aku tuh dibiasain kayak sarapan nggak boleh di skip. Terus apa ya? Sama pola tidur sih itu ngaruh banget karena dulu itu waktu masih zaman gadis aku kan anak-anak insom gitu ya, yang suka galau tengah malam itu mempengaruhi banget. Kalau jam tidur kita berantakan dan itu misalnya jam 2 masih belum tidur itu mengganggu ke metabolisme kita. Di mana kita kalau makan dikit aja itu gampang naik berat badan. Sekarang alhamdulillah banget udah aku jaga tuh pola tidurnya itu kerasa banget sih kayak nggak gampang gendut, nggak gampang naik berat badannya juga gitu. Terus perut juga nggak gampang puncit. Itu paling berasa di perut sih karena uh, aku kan udah lahiran anak dua nih. Biasanya katanya ada gelambir segala macam. Alhamdulillah itu nggak ada karena mungkin pola tidur dan pola apa makan aku yang terjaga kali ya. Sama aku nggak gampang nyemil-nyemil. Jadi aku tuh tipikal kalau lapar langsung makan berat aja dibandingkan aku harus nyemil-nyemil yang bikin itu udah kenyang duluan gitu. Makanya sebenarnya di tahun lalu pas Ramadan, aku tuh justru Ramadan tahun lalu tuh ngerasa salah banget karena kok aku malah naik berat badan abis Lebaran tuh perut jadi buncit. Itu karena mungkin pas lagi buka, aku tuh buka senengnya makan cemilan-cemilannya. Jadi justru itu yang ngenyangin, jadi nyemil aja terus. Bahkan makanan yang ada karbo, protein yang gizi seimbangnya itu kadang-kadang skip gara-gara ada cemilan-cemilan kayak gorengan, terus apalagi yang kayak kolak, apa es buah yang manis banget, itu tuh kayak full banget gula, pas dibuka kenyang, taraweh juga cepet ngantuk, terus banyak banget ibadahnya yang ke-skip, kerjaan juga yang kayak, aduh kayak banyak yang, aduh berantakan banget deh Ramadan tahun lalu, makanya di tahun itu bener-bener mulai aku benahin, dimulai dari fisiknya ini, pola tidurnya harus dijaga, terus juga sama pola makannya, jenis makanan yang aku makan harus kayak gimana, dan itu berasa banget di aku. Jadi lebih enteng, mau ibadah juga semangat gitu kan, gak gampang ngantuk. Itu sih kalau dari aku, kalau kalau pola makan, cuman olahraga memang itu masih PR buat aku sih, cuman pola makan dan pola tidur yang emang aku jaga terus. Sampai mungkin berat badan, metabolisme aku tuh masih oke sampai detik ini gitu. Oke, jadi belajar dari kesalahan tahun lalu, tahun ini harus jadi lebih baik gitu ya. Nah, Setuju. kalau sekarang Kak perbedaannya untuk buka puasanya stepnya gimana sih Kak sekarang kalau Kak Hamidah? Kan tadi katanya dulu Iya, takjil awal gorengan. Nah, kalau sekarang gimana? ini aku nggak tahu ya salah atau benar. Ini yang aku pengalaman yang aku sekarang cobain sama Baba. Biasanya kalau buka puasa minum air putih itu wajib ya air putih dulu terus habis itu minum makan kurma. Itu kayak kurma nggak boleh skip. Sekarang tuh benar-benar Ramadan kurma nggak boleh skip karena aku ngerasa kayak kurma tuh dari gulanya kita. Nah, habis dari kurma kita kayak makan bihun atau yang disediain misalnya ada otak-otak apa gitu kan cemil-cemil. Cuman aku benar-benar berhenti sebelum aku kenyang.
itu kalau kita ikutin kenyang, nanti pas lagi maghrib atau isya lanjut ke sananya itu pasti bakal ngantuk, bakal cepet capek. Nah, udah tuh abis makan cemilan-cemilannya itu aku biasanya sholat dulu jeda maghrib, abis maghrib baru lanjut taraweh. Aku nggak tahu tuh, aku belum, soalnya aku ngerasa kayak aku belum lapar-lapar amat, jadi abis taraweh baru aku makan berat gitu. Abis makan berat, makanya aku nggak mau langsung tidur kan, kata Baba kalau misalnya langsung tidur takutnya gula naik ya, terus jadi gampang ngantuk kan. Terus ya udah abis isya segala macam taraweh baru kita kayak ngapain, biasanya deep talk sama Baba atau mungkin ada beberapa kerjaan, scroll medsos gitu-gitu kan. Baru aku tidur sekitar jam 10 jam 11-an lah tidur. Habis itu baru subuhnya sahurnya itu aku mulai sahur tuh bener-bener jam 4. Biasa kan jam 3, kalau dulu orang tua aku tuh jam 3 udah pada bangun tuh. Itu tuh jadinya kita kalau buka puasa pas sahur kita langsung tidur lagi nunggu subuh. Nah, aku tuh nggak pernah ngelakuin kayak gitu sekarang tuh. Jadi abis sahur jam 4, udah bener-bener akhir-akhir kan. Dan sahur itu aku bukan tipikal yang suka makannya banyak. Makan berat lagi. Aku nggak makan berat, aku paling kayak bubur kacang hijau, oatmeal, kurma lagi, air putih yang banyak. Udah, itu aku nggak ngerasain lapar. Bahkan kayak sekarang misalnya mau ada disuguhin makanan-makanan, foto-foto makanan, insya Allah aku kayak nggak craving lah ya, karena udah nyobain kayak gitunya. Aku tuh ngerasain gini, Mbak, kalau misalnya makannya nasi banyak nih, kenyang, nasi sama lauk, ada rendang apa segala macam, dulu kan kayak gitu ya. Aduh takutnya nantinya lapar, apalagi hari ini ada event. Itu justru pas siangnya aku craving, jam 9 aja tuh udah berasa, pasti langsung kayak, "Duh, lapar lagi nih, udah lapar," gitu, udah perut udah sakit gitu kan, atau enggak kayak, "Aduh, banyak banget di pikiran, pengen ini, pengen itu." Sekarang tuh karena udah nyobain itu, bahkan kayak nanti buka puasa pengen apa tuh kayaknya udah nggak terlalu, paling kayak dikit-dikit pengen ini. Kalau dulu tuh kayak, kayak aku buka puasa tuh harus ada kolak, harus ada es buah, harus ada telur gulung, itu segala macam tuh harus ada gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah kayak craving-nya tuh udah mulai menurun gara-gara mungkin aku nerapin itu. Tapi nggak tahu sih kayak Kak, bener apa enggak tuh, Kak? Wah, Masya Allah, Kak. Itu sebenarnya itu udah sesuai sunnah dan anjuran Rasulullah. Nah, Apa tuh yang sebenarnya? semuanya yang kakak Yang kurma lakukan. ya, yang kurmanya Yang itu ya? pertama yang kurma, kemudian sahur di waktu-waktu terakhir, itu kan juga bagian dari sunnah. Nah, bener apa yang tadi Kak Hamidah rasakan tahun lalu, kalau Kak Hamidah berbuka puasanya tuh langsung sama takjil yang manis-manis, itu kan awalnya organ-organ kita kan lagi istirahat ya istilahnya ya, kayak lagi tidur gitu. Mhm. Tiba-tiba pada saat buka puasa langsung dikejutkan sama gula. Itu lonjakan gula darahnya langsung tinggi. Nah, pada saat lonjakan gula darahnya tinggi, hormon insulin tuh panik. Waduh, gawat nih kalau gula darah dia tinggi. Aku harus memproduksi banyak hormon insulin untuk segera nurunin kadar gula darahnya. Langsung jeglek kadar gula darahnya turun. Akhirnya kita malah ngantuk abis makan, malah Setuju. ibadahnya malah nggak fokus gitu ya. Eh, Maunya malas ibadah gitu karena lonjakan gula darah tadi naik jeglek. Nah, itu akhirnya ngantuk, traweh mau ogah-ogahan. Nah, akhirnya setelah itu Kak Hamidah menerapkan sunnah Rasulullah tadi, berbukalah dengan kurma dan air putih. Karena kita tahu ya sekarang itu ada iklan-iklan kayak berbukalah dengan yang manis. Nah, masyarakat kita itu ngiranya itu adalah anjuran Rasulullah berbukalah dengan yang manis. Tapi manisnya apa? Semuanya sirup, gula itu bagian dari sunnah. Padahal di hadis Rasulullah itu menyebutkan, Anas bin Malik kan berkata bahwa kebiasaan Rasulullah pada saat berbuka itu diawali dengan air putih, lalu kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, maka kurma kering gitu. Nah, medisnya juga benar tuh, berbukalah dengan yang manis-manisnya tuh dari buah, dari kurma. Karena kurma itu adalah sumber gula alami, karbohidrat ya, bagian dari buah. Tapi gulanya di kurma itu nggak akan bikin lonjakan gula darah tinggi. Karena di kurma juga ada serat. Nah, serat inilah yang membuat gula darah itu naiknya pelan-pelan, energinya dipecah dari kurmanya itu masuk ke sel-sel kita tuh juga tepat sasaran. Nah, dari energi dari kurma itulah cukup untuk membuat kita sholat maghrib. Jadi memang betul urutannya sesuai dengan anjuran Rasulullah, habis berbuka dengan air dan kurma, boleh lanjut sholat maghrib. Pencernaannya siap-siap nih. Oh, ternyata maghrib ini udah waktunya berbuka ya. Oke, aku pelan-pelan mendapat air, aku pelan-pelan mencerna kurma ini sambil Kak Hamidah, sambil kita sholat maghrib gitu. Nanti setelah sholat maghrib minum air putih lagi, lalu makan utama gizi seimbang gitu. Nah,
saya izin share screen terkait jadwal makan pada saat buka puasa ya. Nah, karena ini masyarakat kita yang salah kaprah nih. Udah adzan berkumandang, langsung kolak, langsung sirup, langsung capcin. Akhirnya Itu aku yang dulu, itu aku yang dulu. Iya, tujuan puasa kita untuk bertakwa. Bertakwa kan banyak ibadah. Kalau tidak didukung dengan asupan yang bergizi seimbang, nggak bisa ibadah. Malah leye-leye, malah balas dendam. Akhirnya boleh kayak rakus. Ya, akhirnya kan itu tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah dan agama kita. Nah, jadwal makan kita, kalau kita tidak puasa, itu jadwal makannya seperti ini ya. Jadi sarapan itu jam 7 sampai jam 9. Nah, memang apalagi perempuan, nggak boleh skip sarapan. Karena itu berkaitan dengan hormon perempuan. Nah, kalau hormon perempuan itu skip sarapan, kadang menstruasinya nggak lancar. Gitu. Jadi makanya intermittent fasting itu nggak semua perempuan itu cocok skip sarapan. Ada yang harus sarapan dan sebagainya. Nanti misalkan nih sarapan jam 8. Oke. Terus jam 9 kok lapar lagi ya? Sabar dulu. Sebenarnya tubuh hanya haus, bukan lapar. Minum air putih. Nanti nyemilnya di jam snack, jam 10 gitu. Jadi kita belajar menahan keinginan untuk makan banyak gitu. Jadi kalau kita jam 8 sarapan, jam 9 nyemil, nah kita akhirnya emotional eating. Kita tidak peka terhadap rasa kenyang, rasa lapar kita. Apakah ini benar-benar tubuh butuhkan gitu? Apa cuma sekedar lidah atau nafsu aja gitu? Nah, lalu dilanjut makan siang, snack sore lagi, lalu makan malam. Nah, terakhir makan malam itu di jam 7 malam. Jadi jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu sebenarnya tubuh berpuasa tuh sebenarnya. Nah, tapi kan kita kalau masih belum tidur maunya nyemil lagi, beli martabak, beli terang bulan. Nah, tadi setuju juga tuh sama kayak Kak Farhat sampaikan, kalau habis makan tuh nggak boleh langsung tidur gitu. Resikonya banyak, salah satunya asam lambung bisa naik, GERD. Nah, itu perih banget teman-teman. Jadi, kenapa kok stop makan jam 7 malam, biar 3 jam itu ada kasih waktu buat tidur. Jadi tidur juga nggak boleh begadang. Tadi Kak Hamidah kan juga relate ya, kalau begadang itu malah hormon kita tuh nggak seimbang. Lapar, terus akhirnya makan cabi, nggak melebar, akhirnya penyesalan gitu. Kak, aku mau potong Nah, dong. Boleh nggak izin potong? kenapa? Aku izin potong mau tanya, kalau misalnya makan malam, aku kan masih suka bandel nih kayak Kak, makan malam Ya. malam banget, kadang-kadang suka pengen martabak manis. Nah, tapi kadang-kadang tuh aku nggak tahu ini sih aku ngide sendiri aja. Kalau aku makan malam, terus misalnya udah biasanya paginya aku nggak sarapan, jadi kayak puasa gitu. Aku baru makannya pas lagi makan siang. Itu bener apa nggak sih Kak? Kayak Kak, aku soalnya suka 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 melakukan itu kalau malamnya aku makan gitu. Nah, malamnya makan jam berapa? Pokoknya ada jarak 3 jam sebelum tidur Nah iya, gitu. Karena kalau habis makan langsung tidur, khawatir asam lambungnya naik. Kasihan lambungnya, kasihan pencernaannya, ya belum mencerna dengan baik. Bapak Ini langsung nyolek-nyolek aku. ya nyalek-nyalek, dengerin nih, dengerin. Nah, itu ya. Kemudian tetap harus sarapan. Nah, sarapan itu nggak harus yang harus nasi itu nggak boleh variasikan menunya. Boleh sandwich, karbohidratnya roti, proteinnya ada telur misalkan. Nanti seratnya ada selada, tomat timun. Boleh ditutup nanti sambil bawa bekal buah potong semangka, buah potong melon yang Kak Hamidah suka boleh. Nah, teman-teman ada yang juga relate nih, wah ternyata step buka puasaku salah nih Kak Hamidah, nih katanya Oh nih. ya. Aku es teh manis dulu, wah aku capcin dulu nih katanya nih. Oh ternyata salah ya, oke kita bahas jadwal makan pada saat berpuasa ya urutannya. Next. Nah, ini kalau kita nggak berpuasa ya, nah ini kalau kita berpuasa. Jadi sahur ya itu jam 3 sampai jam 4. Kalau di Jabodetabek itu jam 4 4.3 itu udah subuh. Nah, teman-teman kalau mau jam 4 sampai jam 4.30 mau sahur nggak apa-apa. Kan kalau sesuai sunnah kan kalau sahur itu di waktu-waktu terakhir itu lebih baik karena itu juga ada hikmahnya juga biar bensinnya itu bahan bakarnya masih tahan buat kita seharian berpuasa gitu. Nah, pada saat menu sahur itu baiknya yang berkuah-kuah, teman-teman. Jadi lambung itu hangat, kemudian kita dapat cairan cukup juga, ya. Kita lihat ya di sini karbohidratnya ada nasi merah. Nasi merah kandungan seratnya itu lebih banyak dibandingkan nasi putih misalkan.
Kalau kita seratnya itu lebih tinggi, proteinnya juga banyak, di sini ada ikan pepes. Nah, serat dan protein yang cukup itu akan membuat kita kenyang lebih lama. Jadi kita bisa tahan tuh, nggak lapar. Jadi ya lapar normal jam 3 sore ya, normal karena mendekati buka puasa juga. Nanti habis makan berat pada saat sahur ada selingan. Nah, selingannya boleh kacang hijau yang protein juga. Protein akan membuat kita kenyang lebih lama, otot-otot kita bekerja lebih baik. Dan protein ini yang mendukung regenerasi sel tadi, memperbarui jaringan-jaringan yang rusak lagi itu dari protein. Boleh segenggam kacang almond dengan kurma, selingannya, boleh yogurt, senyamannya. Nah, nanti pada saat berbuka puasa, yang pertama sesuai anjuran Rasulullah adalah air putih, ya, yang pertama, lalu kurma, ya, boleh 3, 5, disesuaikan aja. Itu udah bener banget, Kak Hamidah, jempol. Nah, nanti baru deh habis makan kurma, sholat maghrib, habis sholat maghrib baru buka menu utama yang prinsipnya gizi seimbang juga. Nah, setengah dari si piring sayuran. Nah, ini pencernaan kita, organ-organ tubuh kita tuh sangat berterima kasih. Terima kasih banyak ya menu-menumu, asupanmu sangat bergizi buat aku, meregenerasi sel-sel tubuhku. Nanti setelah lebaran pasti kamu lebih sehat. Wajahmu akan berseri, auramu akan lebih terpancar nih karena gizimu tercukupi, ibadahmu juga maksimal. Nah, nanti habis makan utama sholat taraweh. Kalau memang pada saat habis sholat taraweh masih lapar dan ingin makan lagi, boleh takjilnya dimakan. Jadi takjil itu urutannya di akhir, bukan di awal. Jadi kalau takjilnya di akhir itu tidak akan membuat lonjakan gula darah karena tadi lambungnya udah diisi sama serat dan protein gitu. Misalkan kolak atau sop buah itu takjilnya di akhir urutannya teman-teman. Jadi kalau sudah di akhir lambung kita kan udah cukup terisi penuh ya. Akhirnya untuk mengambil takjil dalam porsi yang banyak itu nggak akan gitu. Jadi porsinya pasti kecil gitu. Nah, ya ini Kak, urutan berbuka maaf Kak, puasa motong. sesuai. Kak, Heeh? maaf motong, mau izin bertanya Kak. Ya. Kalau cara nyiasatin suka makan manis Kak gitu. Kan biasa standar nih kan orang Indonesia juga sweet tooth gitu kan, suka makan manis. Cara nyiasatinnya bagusnya gimana ya Kak? Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di mana atau Kayak Nah, misalnya coklat, lagi pengen makan coklat batangan gitu. gitu-gitu, itu tuh boleh nggak Nyiasatinnya sih kita gimana? oke. sesekali, dan itu kapan ditaruhnya bagusnya? Oke, boleh. Kalau mau manis-manis tuh boleh, teman-teman. Tapi harus ingat tadi, batasan konsumsi gulanya kan 50 gram tuh per hari. Nah, kalau memang makanan-makanan kemasan, itu baca di nutrition fact-nya. Di belakang kemasan tuh biasanya ada kandungan gulanya berapa gram sih. Nah, kalau memang kebiasaan suka makan biskuit yang manis-manis gitu ya, jangan beli yang satu bungkus isinya banyak. Karena kita cenderung akan menghabiskan dalam sekali makan. Gitu. Jadi beli yang sasetan, atau kita baca tuh nutrition fact-nya tuh. Nah, itu satu sajian berapa keping biskuit sih gitu. Nah, itu kandungan gulanya untuk satu sajian, bukan untuk satu bungkus, teman-teman gitu. Jadi boleh makan coklat yang manis, boleh. Kalau biasanya satu bungkus coklat langsung habis, sekarang sekali makan, sekali nyemil itu 1 sampai 2 potong aja. Nah, nyemilnya itu ya di jam nyemil tadi, di jam snacking tadi gitu, teman-teman. Gitu. Jadi memang aduh aku pengen makan yang manis-manis nih, tapi kalau masih belum jam nyemil ya, oke, aku minum air putih dulu, atau aku mau minum air kelapa dulu, yang dia juga ada rasa manis kan, sebenarnya dari air kelapa itu lebih seger juga, atau dialokasikan ke kurma misalkan, ke buah-buahan yang manis gitu. Pokoknya kita maunya real food aja, yang makanan-makanan yang Tuhan kasih, yang Allah kasih gitu. Karena itu akan lebih baik dibandingkan makanan yang manusia buat ya, pasti ada tambahan pewarnanya, rasanya, tambahan gula-gula buatannya, yang lain-lain. Nah, ini juga ada yang bertanya ini Kak. Banyak sekali healthy people yang bergabung di sini tuh as a mom, ada juga yang baru menjadi ibu, ada yang baru menjadi istri juga. Nah, gimana sih Kak menyiapkan mental ibu nih? Apa sih sebenarnya kalau menjadi ibu tuh mudah nggak sih Kak? Kemudian apa sih yang harus disiapkan dari sebelum kita menjadi ibu gitu? Kalau aku kadarullah, aku dulu tuh nyiapin jadi ibu, apa ya, kayaknya kalau jujur aku pribadi, karena memang
proses perjalanan hidup aku tuh jadi menikah dan punya anak tuh lumayan agak cepat. Banyak banget dulu tuh justru PR, aku tuh nggak nyiapin apa-apa waktu waktu dulu. Jadi banyak banget PR pas aku jadi ibu tuh, aku belajar jadi ibu tuh dengan prosesnya aku, anak aku yang ngajarin aku jadi ibu gitu. Dulu tuh kayak nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang kan banyak banget tuh parenting apa segala macam, waktu zaman aku nih sosmed baru-baru ada kan, terus tentang parenting apa tuh masih masih kita nge-reach-nya tuh harus beli buku, baca buku. Nah, aku pribadi tuh dulu mempersiapkan itu tuh dulu aku termasuk yang terlambat. Justru sekarang tuh banyak banget aku bersyukur banget kayak banyak, ada acara kayak Healthy Go gini, terus ada seminar-seminar atau bahkan ada akun-akun yang nge-share-share tentang parenting itu, aku dapetnya dari situ belajar, dengan aku juga berproses sebagai ibu, anak aku sendiri yang ngajarin aku harus lebih sabar, ternyata kalau akunya kayak gini, anaknya juga akan nyontohin. Itu tuh aku belajar dengan sendirinya, Kak. Jadi, bukan mempersiapkan dulu, aku persiapin mental apa segala macem. Aku termasuk yang terlambat sih, mungkin pelajaran buat teman-teman sekarang yang baru nikah, itu ada baiknya kalau kalian bisa lebih tahu cari ilmunya yang baik, itu lebih baik. Karena banyak banget yang aku ngerasa dulu nyesel banget sih, ada beberapa hal yang mungkin parenting aku tuh salah, bukan salah ya, apa, kayak, kurang ditaruh nih ke Shirin gitu kan. Jadi dari sini aku kayak menyesal, kayak baru-baru sekarang aku belajar gitu. Semuanya aku berproses sih. Jadi paling pesan buat teman-teman di sini yang baru jadi, ibu atau bahkan lagi hamil, itu ada baiknya cari tahu deh dari sekarang gitu. Ntar anaknya kayak gimana nih karakternya. Kadang-kadang parenting yang ada di buku atau di, sosmed itu belum tentu cocok di anak kita. Karena kan kita sendiri yang tahu ini karakter anak kita tuh kayak gimana. Ada yang karakternya mungkin, gampang dikasih tahu, ada yang karakternya keras, harus dicontohin. Macem-macem lah kayak gitu. Itu kayak nanti tuh sendirinya tuh kayak naluri seorang ibu tuh kalau kita sering bonding sama anak, itu tuh berasa, "Ini anak tuh harusnya diapain sih?" Gitu. Cuman kita ibu yang ngerti gitu, harusnya anak nih, eee, supaya lebih nurut atau apa tuh kayak gimana gitu. Nah, aku tuh baru baca juga tuh kemarin beberapa dari sosmed ya, katanya kalau anak tuh ada tuh namanya kalau lagi tidur, apa ya, hipnotidur ya, tidur itu kayak setiap dia tidur, Dibisikin. dibisikin di telinga kanannya, itu aku cobain aja sih, tapi alhamdulillah sih kayaknya lumayan works di Shirin, karena tadinya Shirin susah, makan gitu kan. Terus sekarang aku kan udah nggak mau tuh, dulu kan agak-agak suka maksa-maksa kayak gimana, takut berat badannya tuh jelek gitu-gitu kan. Ya udah aku mulai kayak, "Nak, yang pintar makannya ya, supaya nanti badannya, sesuai," gitu kan. Aku sering kayak gitu-gitu di "Makanan tuh enak tahu," gitu-gitu, aku gituin ke kupingnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak pernah maksain, dia tuh udah ngerti gimana rasanya dia makan, bahkan kayak gini, Mami mau makan pakainya pakai tempe, pakai ayam," udah bisa milih, itu aku, bahagia banget. Jadi pas anak kedua ini aku mulai belajar kayak, udah berarti nggak bisa dipaksain nih anak kalau emang nggak mau makan gitu kan. Ya dari situ semua belajar sih, dengan sendirinya gitu, berproses semua menjadi ibu itu. Jadi dari aku paling itu aja sih, Kak. Wah, luar biasa sih Kak. Ilmu baru juga untuk aku ya. Mhm. Ternyata ada loh teman-teman apa triks khusus ya. Anak gitu. Mungkin ya, bener nggak sih? Aku nggak tahu itu Iya bener iya apa benar enggak, benar tapi benar. works di Shirin Iya. gitu, heeh. Iya, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya dia sebelum tidur gitu. Jadi makanya kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik terus untuk anak. Meskipun anak itu melakukan hal-hal yang bikin kita jengkel, jangan sampai orang tua itu malah melontarkan kalimat-kalimat yang enggak gitu. Karena itu khawatir masuk ke alam sadarnya dia juga, khawatir menjadi doa juga ya. Nah, jadi ini juga tadi ada yang bertanya nih Kak, Kak Hamidah, Shirin tuh tinggi, kemudian dia aktif banget, tapi anakku nggak mau makan, gimana ya caranya biar makannya lahap juga kayak Shirin. Nah, ini juga ada sih Kak tadi sebenarnya pertanyaan itu. Mhm mhm. Nah, mungkin boleh dicoba ya teman-teman itu. Kadang kalau dari segi psikologi juga sebenarnya anak nggak mau makan itu bukan karena dia nggak mau, tapi sebenarnya dia pengen dibersamai pada saat makan. Pengen dihadirkan orang tuanya Bener itu juga bener. ikut makan di depannya. Itu benar nggak sih Kak Hamidah? Bener bener bener, itu Iya. salah satu jadi contoh pas Ramadan ini, jadi pola makannya mulai teratur. Jadi kekurangannya kita ya, Mbak, karena mungkin kita kerja ini jamnya kadang-kadang fleksibel ya. Jam makan siang, kadang-kadang kitanya masih ada kerjaan, atau jam makan apa, malam atau 9 kayak gitu.
gitunya kita suka ke-skip. Justru pas Ramadan ini kita jam makan malamnya bareng-bareng segala macam tuh anak jadi ngelihat, "Oh gini ya makan bareng-bareng," nyobain kayak, "Kak mau cobain nggak? Ini alpukat enak tahu." Dulunya kan dia nggak suka, terus udah mulai mau coba. Jadi ada beberapa hal, apa ya, menurut aku yang tadinya dia karena mungkin nggak dikenalin sama kita, jadinya dia takut dan kayak kitanya juga nggak makan. Kadang-kadang kita cuma kayak, "Kak makan ini salad, ini," gitu kan. Padahal kitanya juga nggak makan, tapi karena kitanya juga lagi benahin diri, makannya lagi makan bersih, makan sehat, masak masakan rumah, bahkan kadang-kadang walaupun nggak sempet masak, aku tuh suka kayak, ya udah pesen catering sehat aja deh gitu kan. Kalau emang bener-bener nggak sempet, karena kalau dibilang, "Makanya kok Hamidah bisa sih nyiapin ini?" Enggak, sama aja, semua tergantung prioritas kita gitu kan. Kalau emang nggak sempet masak, ya udah pesen gitu keluar, yang penting kan daripada kita pesen keluarnya makanan yang nggak sehat, mendingan kita sekalian yang sehat kan. Jadi ya udah pilihnya yang catering sehat gitu. Ya udah bareng-bareng sama anak-anak kayak nyobain, ini nih kayak kemarin kan dikirim Healthy Go kan, terus kayak, "Cobain nih Kak, cobain deh ini enak, ininya tempenya ini coba," gitu kan, ada mie-nya gitu kan. Akhirnya kayak anak mau cobain, karena kitanya juga nyobain, jadi dia trust sama kita, "Oh enak ya, ya udah dia cobain," gitu. Kayaknya perlu deh kayak mungkin makan bareng-bareng sama anak itu, karena anak tuh nyontoh, bener-bener nyontoh banget gitu. Iya betul betul. Jadi anak itu melakukan itu kalau orang tuanya juga lakukan gitu. Jadi Mhm orang, mhm. "Ah, mamaku juga makan ini kenapa mama nyuruh aku makan?" Nah Iya, itu. betul. Nah, jadi harus dibersamai ya teman-teman, diajarkan makan duduk yang benar, anaknya melihat papa mamanya makan, jadi anak juga ada kemauan makan, "Oh mama enak, oh ternyata mie-nya teksturnya lembut." Nah itu kan kita pelajari, jadi anak tuh, "Oh ternyata aku tuh biar pintar harus makan ya." Nah jadi ada anak tuh punya kesadaran tersendiri, kalau makan yang bergizi, makan yang sehat itu wajib dia makan gitu, jangan malas-malasan makan. Oke, sesi tanya jawabnya udah berakhir nih Kak Hamidah. Tapi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang masih belum terjawab. Nah, teman-teman jangan khawatir ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab bisa di chat aja di grup community kita ya. Kita ada grup community namanya Mindful Muslimah Kak Hamidah. Jadi teman-teman di Seru sini banget. iya teman-teman di sini yang udah registrasi itu masuk ke grup community Mindful Muslimah sebagai support system terbaik untuk muslimah, untuk wanita-wanita yang mempersiapkan menjadi ibu, yang mempersiapkan mengasihi anaknya. Nah, itu ada di grup itu. Nanti di grup itu juga ada ahli gizi saya, ahli gizi Healthy Go yang lain yang juga akan menjawab semua pertanyaan konseling dari teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke sesi games nih, teman-teman. Tadi yang udah menyimak dengan baik, siap-siap, disiapkan jarinya karena kita cepet-cepetan menjawab pertanyaan. Nah, bagi penjawab tercepat, ya, itu akan mendapatkan one days menu berbuka Oh. puasa dari Healthy Go Healthy Catering, ya. Siap-siap ya, kakak operator, dilihat siapa yang duluan menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Dududududududud. Nah, dari menu ini yang bergizi seimbang, A atau B? Hmm. Wih, wih. Waduh, cepet-cepet banget nih tangannya. Wah, luar biasa. Oke, jawabannya adalah yang B. Yeay, yeay. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Deng, 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 deng. Pertanyaan yang kedua. Berapakah batasan konsumsi gula harian? A. 5 sendok makan. B. 4 sendok makan. Sebanyak-banyak Ih, ya. yang mana? Wah, aduh, 4 sendok makan atau 5 sendok makan nih? Oke, jawabannya adalah 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pilihan berbuka yang tepat sesuai anjuran Rasulullah. A. Manis dari sirup. B. Manis dari buah. Yang mana? Wah, Masya Allah. Ini, wah, jarinya cepet banget nih. Mana ya yang pertama kali jawab? Jangan Nanti terkecoh sama iklan Ramadan ya. jangan terkecoh sama iklan Ramadan, teman-teman. Nah. Wah, oke. Ini udah di-screenshotin nih sama teman-teman operator. Nanti pengumumannya ada di grup community ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ya, jawabannya adalah manis dari buah. Buah kesukaan Rasulullah, kurma. Oke, next selanjutnya.
Apakah menu favorit Kak Hamida untuk berbuka bersama keluarga? Ayo. Tadi udah disebut nih, Kak Farhat suka banget sama menu ini. Yang mana? A atau B? Tempe bacem. Wah, ada tempe bacem, sayur Oh, asem. makan sehari-hari. Kalau buat buka. Kalau buat buka Di yang harus gambar ada ada tuh di dan gambar. mana? Oke, jawabannya adalah yang Bihun. ini udah berapa pertanyaan? Ada satu lagi nih pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Ding 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 ding. Sekarang tahun Hijriah ke berapa? Ayo, jangan sampai gak tahu nih. 1445 Hijriah atau 1444 Hijriah? Ayo, yang mana? Oke, akhirnya sesi games kita berakhir. Jawabannya adalah yang A, 1445 Hijriah. Wah, Ih. Masya Allah ya, sekarang udah jam 5 sore. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, menunjukkan juga bahwa waktu berbuka semakin dekat. Nah, teman-teman, aku izin mengingatkan dan menginformasikan bahwa semua partisipan dari Health Talk with Healthy Go bersama Kak Hamida ini akan mendapatkan e-voucher khusus 20% dari Healthy Go. Nah, teman-teman yang mau menerapkan hidup sehat, yang mau belajar cara nyiapin menu gizi seimbang, boleh dicobain aja catering Healthy Go untuk sebagai menu berbuka dan menu sahur kalian. Ya, vouchernya 20% ini berlaku sebulan. Jadi teman-teman, kalau udah dapat voucher ini bisa langsung menghubungi admin. Kakak, aku dapat voucher ini nih dari Health Talk with Kak Hamida. Nah, nanti klaim vouchernya bisa kapan aja, pokoknya vouchernya berlaku selama sebulan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Kak Hamida, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelum mengakhiri sesi Health Talk with Healthy Go, mari kita foto bersama. Ya, kita mengabadikan momen berharga ini. Boleh teman-teman ditunjukkan wajah cantiknya, wajah tampannya, wajah sejuknya. Mari kita senyum, ya. Oke, operator disiapkan ya untuk segera men-screenshot, mengabadikan momen kita. Wah, Masya Allah, Kak Melati bersama anak. Gemes Wah, banget. oke, udah siap ya semuanya? Gitu. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Anak ikut Slide pose. yang ketiga, ganti pose teman-teman. Boleh love, sarangi gitu. Oh iya. Kak Farhan Nah, boleh dibersamai. Oke. 1, 2, 3. Oke, oke slide yang ada. keempat. Slide yang keempat nih, wah kita banyak banget nih, ada ratusan orang di sini Kak Hamida. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, Yeay. kita akan segera berbuka puasa ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap dari saya selaku moderator. Dan terima kasih untuk Kak Hamida yang telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama Healthy People semua di sini. Semoga ibadah puasa kita lancar, kita Ramadan Allah ridhoi untuk sebanyak-banyaknya melakukan ibadah, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi di hari raya yang penuh keberkahan, kembali fitrah, dan semoga Allah ridhoi kita untuk bertemu di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Saya Meliana Eka Cahyani, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamida dan semuanya. Semuanya pamit juga ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kami Buka. Kak. Terima kasih.
Teman-teman, sertifikatnya nanti dikirim di ininya ya, di grup community kita, sama e-book spesial Ramadan juga akan di-share di grup community kita, Mindful Muslimah. Jadi teman-teman jangan berburu-buru untuk keluar dari grup community, karena harapannya sih grup community itu bisa menjadi support system kita, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seputar gizi dan kesehatan, bisa langsung bertanya aja di grup community itu. Gitu. Jadi jangan keluar grup ya. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الكون يردد آمينا الهجرة ظاهر قلبي نكير ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه وندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Terima kasih Healthy People semuanya. Selamat menyiapkan menu buka puasa untuk keluarga di rumah. Ya, semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi di Health Talk with Healthy Girls di sesi selanjutnya. Assalamualaikum.